موسى اليوم قلت كفري يا دليل أشرق البدر علينا مرحبا يا يوم الهدايا أشرق البدر علينا مرحبا يا يوم الهدايا فارتفعت منه البدور يوم فارتفعت منه البدور. Silakan duduk kembali. بمعانيك الأنام قد ثبتت هائلنا أنت لرسل ختام أنت مذبح لا شكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك الصلاة ليس أزكى منك الصلاة قلت يا جد الحسين فعليك الله صلى فعليك الله صلى يا نبي سلام عليك الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنة يا ولي الحسنة يا رب عزاه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى وصلاة الله تشاع تحرير سطوري صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الهادي محمد أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
درجة عالية يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا واعتصموا بحبل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kamaludin dan Nana Suryana telah memimpin pembacaan yang ada. Tentu amanat dari pengusaha ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tempat masing-masing sebelum pelaksanaan manaqib di bulan Rabiul Awal. Sebelum dilanjut, mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi untuk pelaksanaan khidmat amalia dan ilmiah manaqib akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Chandisi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, salam rahmat karunia Allah dan yang biasa silaturahmi di Suryadaya Inararaga miringan kegiatan agungkeun manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani mudah-mudahan silaturahmi sadaya dina dinten ieu ajantankeun wasilah disangkeun kuturan rahmat sinar maghfirah Allah Subhanahu wa taala bikin tina malapetaka dunia akhirat dimurahkeun rezeki kamu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa tatakan dilajengkeun kana khidmat amaliyah ilmiah manaqib
Junkeun karena Allah maka sadayana urang sami-sami maoskeun suratul Fatihah diususkeun kanggo almarhum pamirsa sepuh Syekh Allah Mubarak bin Muhammad. Kedua almarhum sahabat anu Syekh Saibul Qatajul Arifin. Mudah-mudahan sabaqosna aya dina rahmat sinar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah. Salajengna barokah Fatihah. Kanggo para pembantu nu aya di Suryalaya kalaban para wakil talqin baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, para pimpinan lembaga di Pondok Pesantren Suryalaya, LDPKE, YMPS, Ibu Bella, semoga bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk almarhumah Abdul Ghaib. Keluarga besar Nur Muhammad, Haji Siti Ruyana, Haji Samesi Binti Sahri, Haji Daim bin Nafi, Haji Dudu Nur Saiduddin, Kiai Haji Baba Ahmad Jihad Sofia Puana Arifin, Haji Sa'adah, Kiai Haji Nur Anu Mubarak, Haji Ndang Jafar Sidik Arifin, Haji Adidah Rosidah, Haji Tutu Minta Praja, Haji Awas Husni Falah, Haji Didin Hidir Arifin, Haji Kankan Yusanain Haji Jati Arifin, Ibu Nonong, Haji Memet Ruhimat Arifin, Haji Yati Sarawati, Haji Tasdik Akmal, Haji Ahmad Darwin, Haji Surya Renang, Haji Prim Kemal Surya Kusuma, Haji Ucu Sukarta, Haja Adelim Karya Karaton, Haja Is Mama Halimah, Bapak Surya Hadi Harun Al-Rasyid, Reja Saiful Daki, Abdullah Amin Mahmun bin Kiai Haji Arif Iwani Arif. Habibillah
wabarakatuh. Ila hadiskan kaum Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Panglinggihan di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid, pamegat istri, sepuh anom, muga-muga singgi nanjar kawilujengan, masing-masing rahayu sapapanjangna, ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge jadi papayung nagara, sinatan bih kamuliaanana, kaagunganana biasana payungan kasadaya abdi-abdina, ngauban kasadaya rakyatna, dipaparin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan, Gusti Nu Maha Suci zahir batin. Jeung nasim kuring jadi panyangan thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid. Masing hade-hade dina sagala laku lampah. Ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta dua-duana kaula anu sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan, tegasna biasa ngawujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara. Taat ka hadirat ilahi mengabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaud ku pangujuk nafsu, kadendam ku panggoda setan, sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sina telik kana diri disikatari ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean, sina modal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk, boh kaluhureun harakatna atau darajatna, boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegasna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah teh pasean. Sabalikna kudu rendah babarengan dina anggoni ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacobegan, patengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu hartina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat, badan payah hati susah. Katilu kasaandakeun ulah aya ngahina atawa nyen delekat turika, henteu daek ngajenan, sabarina kudu heman kalawan karidoan, malah senang rasana gembira atina. Ulah cenah ngarasa reuas jeung giras, rasa kapapas mamaras. Anggur ditungtun, dituyun ku nasihat anu lemah lembut, nu matak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat kanu fakir jeung nu miskin kudu welas asih, somea tur kudu bersih. Sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sarek. Geura rasakeun awak urang sorangan, kasih dan ngerikna api adi dina kakurangan. Anu mata ulah reka jongjonan, ngeunah dewek henteu lian,
da fakir miskin teh lain kahayang nasorangan estu kadaring pangeran. Tah itu digesangan manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundeunana kieu. Katida ngamuliakeun anak kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung ngarikian kami kamaranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami utamakeun kamaranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejenna. Jadi harti ayat neta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Geuning dauhan sepuh baheula sina logor na liang jarum ulah seret di buana. Lamun urangna henteu kitu tangtu hanjakal di akhirna. Karena anu matak tugenah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggulkeun anu kieu. Gusti Allah geus paring contoh pirang-pirang tempat. Boh kampungna atawa desana atawa nagarana. Anu dia tempat menuju aman sentosa gemah ripah roh jinawi. Kari-kari pendudukna mengicing-anana teu narima kana nikmat si pangeran. Maka tuluy bada tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana itu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapi tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabengkahan anu disupri sager bager. Daya lian pagawean urang sararea torikoh diriah naksabandia amalkeun kalawan nyanya keur ngakontal sagala kahadean lahir batin keur nyingkahan sagala kagorengan lahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dilurung ku pangujuk nafsu digoda budayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia rauh akhirat. Patapan Suryalaya 17 Februari 1856. Ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli ditawi Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajur Arifin radhiyallahu. Ranggeyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapanah, kudu asih kajalma nu mikangewa ka maneh pangarsa guru almarhum ila hadratis Sayyidi Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله أجمعين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى الرؤيا وأمهاتهم وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل أصحاب كل الله أبينا آدم وأمنا ومن سلام بينهما إلى يوم الشهر لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح ساداتنا ووالدنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الشهر الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أئمة المجتهدين ومقنن في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين للتفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى روح كل ولي وولية ومسلم وسط مشارق الأرض لمغاربها وبيمين إلى شمال الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أهل السلسلة القادرية والنقشبة وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء والأعظم قطب العالمين السيد الشيخ محمد عبد القادر إلى قدس الله وسر سيد القاسم جنيد البغدادي الشيخ معروف الكرخي وسر السر السقطي وسر سيد العجبي وسر سيد السنباسي وسر سيد جعفر الصالح وسر سيد الحمداني وسر سيد يزيد الأصلامي وسر الشبه ودين الأكثر لحضرة إمام رباني وضرط سيد المقرم الشهد الله مبارك من محمد حضرة سلطان وسرس يوم صاحب الوفداج العارف موصول مهور من السلسلة والآخذين على شهد الليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدين ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أرسل إلينا ولمن أوحق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وصلنا عندك بدعاء الحي شيء له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم
alayya illa radallahu alayya liyarudda salama wa qala man ahabbani kana ma'il jannah wa qala man asbaqun nasi sama'ati yawmal qiyamah qala man qala la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramina sahabat fadilah, para masyayikh, para muallim, mudarris, muaddib, para asatidah, wabil aula sahibul maqam al-mukarramah Arsaul jiwa Ika Putra Syekh Ahmad Maskur Firdaus sebagai sepuh pondok pesantren Suryalaya. Mudah-mudahan beliau beserta rekan-rekannya termasuk LPTN, GMPS dan semua para masyayikh, para muallim yang sedang sama-sama berjuang dalam keberkahan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya wabillahi aula yang telah menertibkan acara ini, Sahibul Auqat Mukarramul Mukarram, pengersa Bapak Kiai Santisi anu anjeunna sebagai wakil talqin, pengersa Abah Bayi Menurang sadayana aya di wakil talqin, pengersa Kiai Haji Sirojudin Royani, pengersa Kiai Haji At-Torib dari Madura, dan semua para al-mukarram sadayana, ikhwan wal akhwat, dakirin dakirot, semua jemaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan sehatnya, diberkahkan usahanya, kasabnya, diberkahkan ibadahnya, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga titik akhir finish kita tatkala hayat kita sudah habis jam tayang waktu kita, mudah-mudahan kita diberikan karunia teragung termulia, yaitu husnul khatimah bihaqqi la ilaha illallah. Pada saat yang mulia ini sama-sama seluruh penjuru dunia yang mayoritas umat Islam yang berakidah sunnah wal jamaah, wabil aula fi thariqatil amaliyah qadiriyah wa nasabandiyah, mesti semuanya sedang mentakdimkan, mentakrimkan penjurunya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dimensi thariqah qadiriyah wa nasabandiyah, kita menyertai, mengiringi, mengagungkan takdim wa takrim kepada baginda agung kita, khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, bahkan khairul anbiya wal mursalin fid dunya wal akhirah, yaitu beliau lah hanya terakhir dan satu-satunya, tidak ada lagi pengganti beliau, tidak ada lagi manusia sehebat apapun yang kapasitasnya sama dengan beliau, yaitu Rasul Allah dan khataman Nabi, khataman Nabi, tidak ada kecuali beliau, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Yang sesudah beliau kapasitasnya insyaallah waliyun min auliyaillah, para aulia Allah, para ulama billah, para ulama ilmi. Dan kebetulan kita di tempat yang mulia ini sedang sama-sama bersimpuh di haribaan Sang Pencipta melalui mengagungkannya dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi, melalui wasifah kita, mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafat Ajul Arifin radhiyallahu anhu, dan insyaallah sesuai dengan nama beliau yang Allah berikan kepada beliau, yaitu sebagai guru kita Sohibul Wafat memiliki kesempurnaan. Tajul Arifin adalah mahkota piramid berbagai makrifat. Ya, kita memuji beliau. Karena apa? Karena kita di dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal sedat apapun manusia, sepopuler apapun, setinggi jabatan, sekuat kekuatan apapun, tetap semuanya manusia akan kembali ke asalnya. Ya, kembali ke asalnya itu apa benar jalannya, pas menujunya, ataupun hanya kembali secara global saja pulang, yaitu hanya meninggalkan badannya saja, sedangkan prestasi
perspektif thariqah khususnya umumnya dalam dimensi Islam, manusia harus kembali kepada pemiliknya, yaitu hadirat Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita kembali dan akan menuju alam sana, yaitu alam yang kekal abadi, yang bukan hanya 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 100 tahun, bahkan semiliar tahun, tapi di sana kita akan menetap khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dan kita pergi pulang ke sana itu dalam ketentuan dua yang akan terjadi, apakah laknat ataupun rahmat, dan tempatnya apakah surga ataupun neraka. Maka kita bersenang dengan yang dibawakan oleh beliau, penghulu agung kita. Sabdakan beliau yaitu apa? La ilaha miftahul jannah, la ilaha, yaitulah kunci surga. Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Orang yang paling cepat mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Beliau bersabda, man qala la ilaha, terus relungkan ucapan la ilaha illallah, terus relungkan sesuai kata Sultan Aulia dalam kitab Sirrul Asrar, yaitu karena la ilaha illallah itu adalah inti Al-Quran dalam surah Muhammad ayat ke-19, maka Al-Quran itu berfungsi dua dimensi yang intinya, yaitu dohir dan batin. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Ibnu Hibban, berkata, innalil Qur'an dohron wa batna. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu dua, ada dohir, ada batin. La ilaha illallah pun begitu, ada dohirnya, ada batinnya. Bahkan wali batini batna, dalam batinnya pun juga ada batinnya lagi. Terus sampai berapa tingkatan? Ila sab'ati abdon, sampai 7 tingkatan. Kalau diurut dengan metode dalam thariqah Naqsabandiyah, maka itu yang dikatakan latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qola. Itu semuanya 7 latifah. Jadi orang kadang-kadang yang menganggap bahwa latifah ini dasarnya mana? Ya, satu dasarnya yang secara umum dari riwayat Ibnu Hibban. Kalau kita melihat kepada keterangan yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, dalam kitab termasuk dalam kitab Risalatul Aliyah karya Ahmad Farouk, itu semuanya ada rujukannya berdasarkan sabda Rasul, lalu diselami dengan melalui thariqah itu, yaitu kita alhamdulillah mendapatkan yaitu dalam dimensi thariqah Qadiriyah dan dimensi thariqah Naqsabandiyah, itu ada semuanya. Tinggal semakin dalam penghayatan pikirnya, pemahamannya, fakullu mahwa anfa' wa arbab, fakullu mahwa atau bahwa anfa' wa arbab. Semakin pemahaman semakin dalam penghayatan semakin dalam, maka semakin bermanfaat dan semakin beruntung. Mudah-mudahan keuntungannya pun bukan edel-edel, keuntungannya pun bukan kaleng-kaleng, keuntungannya pun dikekalkan dalam surga Allah selama-lamanya, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan semuanya mendapatkannya, amin. Dengan wasitah yaitu Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin, yang musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan yaitu gaharnya dari Syekh Sultan Aulia, yang puncaknya dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, yang disabdakan Rasul, ana madidatul ilmi wa ali babuha, ya harus pintu sana. Kita mau mengikuti Rasul, ya pintunya Ali. Dalam dimensi thariqah, ya thariqah Ali, ya terus diamalkan sampai turun-temurun, sampai Musa Al-Qadim ataupun Ja'far Shadiq, sampai ke Syekh Sultan Aulia. Itulah dinisbatkan thariqahnya, yaitu Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Zailani.
Mari berbarakah dalam Maulid Rasul pada bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpah curahkan keberkahan dari Allah melalui syafaat dari Rasulullah dan karomah dari Sultan Aulia, karomah dari Sabil Maqam Sahibul Wilayah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Bajul bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah bil barokah wal karomah Syekh Abdullah Mubarak Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah bil barakah wal karamah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullah. Mari sama-sama. Audatuka nafsi wa zawji wa auladi wa aqrabi wa ashabi min yaumi hada ila yaumil qiyamah bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu menitipkan diri kita, ayah kita, bunda kita, sahabat karib kita, anak kita, istri kita, dari mulai saat ini sampai hari kiamat, mudah-mudahan tidak terlepas dari la ilaha illallah. Lalu audatuka itu majadi, yaitu kak di sana untuk saya murjid. Audatuka hakikatnya ya Allah, karena dia yang memiliki, menentukan, dan pemilik penentuan dan pemilik kesempurnaan, hanya dia sekarang. Syafaatul Utsma, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, amin. Tatkala di hari kiamat nanti kita akan diberi izin oleh Allah untuk mencari para anbiya wal mursalin, yang dalam salah satu hadis qudsi, yaitu orang-orang terseok-seok mencari syafaat. Berapa tahun lamanya? Berbagai kaum. Ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, dan satu hari di akhirat adalah 1 tahun di dunia. 1000 tahun berarti berapa tahun? Untuk aja Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Dan pada saat itu betapa capek dan lelahnya, karena matahari yang sekarang jutaan kilo sampai ke bumi yang kita injak, tapi nanti hanya 1 pal kira-kira antaranya. Itulah kira-kira perhitungan para ulama. Terseok-seok kita yauma yafirul mar'u, pada hari yang tidak mau ketemu anak dan ibunya, tidak mau ketemu anak dan kakeknya. Tapi pada saat itu orang-orang ada yang tenang-tenang saja, yaitu tidak sampai. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Imam Nawawi, dia bergabung dulu di dunia, yaitu menanamkan dulu di dunia supaya kita tidak capek-capek beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun mencari syafaat. Pertama, kita mencari Abul Basar. Siapa Abul Basar? Yaitu bapak biologis Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam, sampai ratusan tahun. Tatkala sudah bertemu dengan apa? Dengan Nabi Adam, ya Abul Basar, wahai bapak semua manusia, tolonglah kami pada saat kesempatan ini. Kami lelah, kami payah, kami takut, mohonlah syafaat dan mohonlah unjukkan kami ini semua pada Allah tentang semesta, sang pemilik semesta alam. Bagaimana Nabi Adam?
Berkata Nabi Adam, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, semuanya adalah anak. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku malu. Kalau berkata pada saat itu kepada Tuhan kita semua, malu karena aku sudah berbuat dosa. Masih terus menghantui jiwa pikiran, tidak berani aku mohon ampun untuk kalian semua. Kenapa tidak dari dulu bersama-sama? Tapi perspektif Toriko, maka bagaimana sebagai sesuai dengan perintah apa yang dianjurkan sabda Imam Nawawi, malam yajro fi hadihi lam yahsud bil akhirati. Barang siapa yang tidak menanamkan di dunia ini sekarang ini, mana mungkin kita mendapatkan menuai panen di akhirat. Insya Allah, bismillah kita semua yang kumpul di tempat yang mulia ini bersama para syekhnya, mobil aula, syekh mursyid kita semua bersama-sama menghadap pada Allah, dan insya Allah dari dunia ini pun juga sudah bersama dengan frekuensi Adam alaihissalam. Amin. Insya Allah sudah mendapatkannya. Maka letaknya di mana? Letaknya boleh Bapak pegang di bawah susu sebelah kiri kira-kira 2 jarum. Itulah latifatul qalbi, yaitulah baju. Maka ziarahlah sekarang, temuilah sekarang, sambungkan sekarang frekuensi keadaman dengan frekuensi kita semua. Apa keadaman? Di sana adalah nur ketauhidan, nur kemakrifatan, nur kemusahadahan. Itulah ada. Maka tatkala Adam menerima firman Allah, fatalaqqa Adam min rabbih bi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Pada Bapak di waktu di dunia ini berarti Bapak sudah bergabung bersama Adam. Fatalaqqa Adam, apa yang Allah firmankan kepada Nabi Adam, Allah firmankan pula kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Alhamdulillah, yaitu sampaikan ke Bapak, hidupkan sekarang, yakinkan terus. Walidatul hebatnya di dalam hati ada batin lagi, terus hidupkan. Insya Allah mudah-mudahan sampai wadi, amin. Mata hati di sana akan masuk syi'ul basiroh. Kalau sudah tembus dalam batin wadi, insya Allah sampailah ke mahalul mahabbah, tempat cinta kepada Allah. Pertama mahalul ma'rifat, 2 naik mahalul mahabbah, 3 mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Apa? Sirri. Maka kalau udah sirri, berarti sirri aku Tuhan. Maka kalau orang dikira sudah tembus kepada ruh yang terdalam, yaitu sirri, orang itu tidak bisa mengingkari Allah. Sejauh mata memandang kemana saja, ke lautan, ke daratan, ke bintang, ke bulan, matahari, maka batinnya akan menatap Sang Pencipta yang maha yang nafsi, yang maha mukhalaqatul hawadisi, yang maha pemberi, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha sayang. Siapa? Allah, la ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan ibu terkewak kali unsur, amin. Mudah-mudahan bapak terkewak bapak unsur, supaya marengan dauqiyah rasa udan. Tatkala bisa marengan di dunia bareng di akhiratnya, amin. Rongsok kamping saya nengau balik, tapi tidak akan atas. Mudah-mudahan keras sing nyeret dengan jiwa udah. Sahabat tatkala dauqiyah hirup wujdanan syauqan wa wujdanan, dauqiyah insya Allah akan merasakan wal huktum halawatal huswa ma'arabtum mararabal qutiyah. Tatkala ibu bapak ibu anak sudah merasakan lezatnya, manisnya zikir dalam hati ibu, dalam qalbu ibu, dalam doa ibu, dalam sir ibu, sungguh akan merasa pahitnya 1 menit pun kalau berpisah dengan Allah. Kalau berpisah dengan Allah, sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepopuleran, tatkala hati berpisah dengan Rabbnya, maka betapa pahitnya kita keadaan apapun. Maka
kalau kemarin itu mudah-mudahan ilmu jahadah Bapak, nahan cangkel, nahan lapar, nahan mangat hoyong lapangan maksudnya kalado mangat biasa, tapi cobi urang diusahakan karena ibadah tanpa budi karena resah eta ma'rifat eta akan bisa bagaimana mengatakan kita bertemu bersama frekuensi Adam yang ada dilatih patul lalu naik semakin penghayatannya semakin kuat dalam kolbun ibu semakin tenggelam semakin mengkristal akhirnya hanyutlah dikir ibu ingatan ibu dalam latih patur yang di sana siapa? Keadaman, keibrahiman yang selalu meluluh lantakkan kemusyrikan, yang selalu meluluh lantakkan keegoan, yang selalu meluluh lantakkan kesombongan, yang itu semuanya adalah radiasi-radiasi yang datang dari iblis yang memunculkan keegoan, kesombongan, yang enggan rasanya menerima wasiat, amanat ataupun apapun yang berupa kebenaran, maka itulah berbuat membunuh gunung yang ada dalam jiwa. Tatkala hadir ruh ini dengan ingatannya kepada Allah, dengan perasaan masuk wilayah kemarifatan, akhirnya di sana dia sudah ada dalam gabungan frekuensi Nuh alaihi salam. Tapi itu kan hakikatnya milik Allah, walaupun dekat, walaupun apapun, tapi tak bergabung ya susah. Tapi kalau Allah menghendaki walaupun jauh, karena ba'idun fil basar qaribun fil qalbi, walaupun kita jauh dari ukuran waktu, udah ribuan tahun kita tidak bersamaan dan tidak sejaman denganmu, tapi Allah menghendaki untuk menggabungkan frekuensi ruh ibu, ruh bapak semua bersama Nuh alaihi salam pada saat ini pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu semua sedang bergabung bersama beliau, amin, yang dihantarkan dengan Sohibul Wafatajul Arifin. Berbagai ma'rifat, ada ma'rifat Nuh, ada ma'rifat Hud, ada ma'rifat Yusuf, ada ma'rifat Musa, ada ma'rifat Ibrahim, ada ma'rifat Isa. Di sana ada bersemayam. Tetap satu alatnya, la ilaha yang diucapkannya boleh, karena dikir la ilaha illallah pun juga ada batinnya, yaitu yang tidak ada ucapan, tidak ada aksara, tidak ada ucapannya, tidak ada ucapannya. Itulah, yaitu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka sebelum Naksabandiah pun guru agung kita dan para masyayikh, para murid-muridatnya dalam tariqah Qadiriyah sudah ada hobi. Karena di la ilaha illallah itu maka dihobikan, kata Syekh Sultan Aulia, dihobikan, maka hobi bisa la ilaha illallah dihobikan. Setelah itu Allah bisa. Nah, terus semakin kuat tingkatan-tingkatannya, maka akan masuk ke wilayah kalau kata pengerti abah sepuh, itu kan banget sekalian asma. Bila sudah itu al-haq, itu bisa diwakilkan semua berdasarkan tidak usah sultan dalam kitab Sirur Asrar. Maka akan menguatkan penguatan ketajaman ruh kita, ketajaman rasa kita, ketajaman penangkapan pemahaman. Akhirnya tenggelam dalam apa? Akan ditenggelamkan jiwanya dalam gharikun bi bihari tauhid, akan tenggelam ruhnya dalam penuh penghayatan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di sanalah ada kenikmatan, di sanalah ada inkisab, keterbukaan jiwa. Akhirnya dia diberikan segala macam anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pertama dia akan beredar ucapan la ilaha illallah dalam edaran ruh jismani. Terus ruh jismani diselamatkan karena dia akan menduduki kekuatan ketauhidan. Ruh jismani semakin kuat mengkristal akan tembus kepada ruh ruhani ataupun rawani. Tembus. Lalu sesudah hidup di ruh rawani akan ditembuskan kepada ruh sultani.
yaitu sirri isinya. Di sanalah Allah segala-galanya. La ilaha. Mudah-mudahan naik ke latifatul ruh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa di Nuh salawat kesan, di Ibrahim sama salawat ke Rasulullah, di Adam sama? Ruh itu adalah abahnya ataupun puncaknya ataupun ayahnya, yaitu ruh Muhammad. Abu Ruh siapa? Muhammad. Abul Basar jismani dohir ada. Maka tatkala kita hidup, hati kita dilatih patul qalbi, yang dilatih patul qalbi sehingga Bapak kerjanya ingin kembali kepada Rabbnya, murid kembali memohon ampunan, itulah keadaan. Dari siapa ada? Ya itulah dari min ruhi Muhammadin, min ruhi Muhammadin, min nuri Muhammadin. Nabi Adam kenging logika ditampi secara syariat, ditampi ampunan, ditampi taubatnya ngalampunan sholawat kakang Nabi Muhammad. Ya pokoknya ma'rifat panjenengan terus ngalampunan ke Allah misalnya, tapi dengan wasilah anjeunna nairtibatkeun qalbuna, nairtibatkeun ruhna, nairtibatkeun sirna kasaha kehabiban wadian Muhammad sallallahu alaihi. Maka malampungan urang sadayana kental kinti pangresa teh Ahmad sallallahu alaihi. Ya Allah, keuntungan yang tak terhingga, nafas anfa'u wa arbah, semakin manfaat semakin beruntung. Kenapa? Diirtibatkan ruh bapak, ruh ibu disambungkan bersama ruh para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Jadi bertemu di dunia, insya Allah wal fakultan di akhirat. Mudah-mudahan kalau diaturkan ke orang sadayana, amin. Dirinya mal ide-idean, insya Allah sanes pakapayahan bapak majeng ibu, tenang-tenang di sini. Anu akhirnya naik lagi ke latifatu sirri wilayah Musa kalimullah. Tatkala Musa berkalam dengan Allah, berapa hijab yang Allah bukakan. Seandainya satu hijab akan dilewati, dijelajahi dengan kekuatan perjalanan secara manusia, maka itu satu hijab berarti perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun juga satu hijab. Berapa hijab? 7000 hijab itu sampai dibuka. Tapi kalau Muhammad ataupun umat Muhammad mau berjalan kepada Allah dengan bekal kemauan, Allah membukakannya, maka hijab itu tidak sampai 1000 tahun. Jalmi-jalmi mengalampukan keing talqin di pengarsa teh Ahmad Sayyidul Wafat Tajularisin abis karena rasana karena daukian yang biru dia ngalampungan 2 minggu, ayo ngalampungan 1 minggu, ayo ngalampungan 1 bulan, karena merubah, mengiktidalkan. Iktidalnya adalah rasa dan nafsu sedang bergelut kemana. Pertama ya di cepet-cepet di rasa-rasa adalah luka 2 dipertimbangkan, dia dagang hayang-hayang kemajuan. Jadi orientasinya bisa baik karena dagang pula, orientasinya bisa karena hayang naik jabatan, orientasinya bisa karena. Jadi bagaimana? Tatkala dengan motor yang dari pemerintah dikasihkan kepada murid-muridnya, maka manakibat adanya 2. 1 amal ilmiah, 2 ilmu amaliyah. Jadi jangan dipisah, karena dua-duanya itu adalah amanat dari Syekh Ahmad Sayyidul Wafat Tajul. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi insya Allah dua-duanya sami eta wasiat pemerintah. Hikmah amaliyah, hikmah ilmiah, dua-duanya dari kumaha nafsina. Amal sehebat apapun tanpa ilmu ya otomatis terpeleset. Terpeleset begitu. Gitu. Iya, hebat ilmu tapi itu amal. Begitu moal macet.
alimates terpleset kata dulu iduanana. Maka seperti itu betapa agung dan hebatnya, mulianya amanah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin pada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengamalkannya, amin, dan diberi kekuatan memahaminya. Maka Paklam itu segatnya kan dilamar, walaupun itu mufrad mudzakkar kalimatnya, tapi hakikatnya jamak. Ilamu, ketahuilah oleh kamu, ilmuwan, nah itu keilmuan, dikir keilmuan. Maka pertama dalam Paklam annahu la ilaha illallah, yaitu Allah memberikan izin wastaghfir lidan bika, dan mohonlah ampun untuk dosa kamu. Tapi saya coba mentakwil lagi lidan bika di sana adalah lidan di wujudika, bagi dosa wujudmu yang selalu asa hebat di hadapan Allah, menggunakan ilmu, menggunakan kekuatan, menggunakan kekayaan. Bedakan kalau orang yang merasa terhalang berhijab dengan hijab diri kan nggak mau, misalnya kata bangsa lah angkat ke atas, ilaha menunduk ke bawah susu kanan, illallah. Rasanya kalau lagi terhijab itu bagaimana kata Syekh Al-Mursafi, salah satu semurusin Sajiliyah, yaitu setelah Abu Hasan Sajili, maka nggak mau dia berat. Aku kan masa aku kan kiai, aku kan profesor, aku kan dokter, masa harus sama dengan orang-orang yang biasa-biasa, haruslah ke atas, tahan aja dikit sambil action. Itu masih berhijab. Maka Syekh Al-Mursafi sebaiknya dikir itu ucapkan dengan kuat, jadi ada suaranya di mana supaya karakter ego itu pecah. Sudah pecah, merasa ya hamba masuk kepada kata tidak usah sultan fa'annal abdul mu'taqin, sesungguhnya apa hamba yang khusus kepada ya Allah, la ilaha illallah. Naik ke latifatul sirri, di sanalah Musa berkalam dengan Allah. Maka Bapak pun Allah izinkan, Bapak pun Ibu pun Allah izinkan dalam dimensi spiritual akan berkalam dengan Allah. Di mana? Di ruh Bapak yang tidak suara dan tidak aksara, bukan lafaz lagi dan bukan ucapan lagi yang diucapkan dari bibir, tapi wala satu wala harfin yang berapa ribu hijab. Kalau ditelusuri dengan logika ilmu yang lain, tanpa melalui diturunkan dengan melalui Ruhul Qudus, maka hidupkan, teras hidup. Bapak biasa dialog sama gabungan anak, maka dirinya hidup terus ayo naon, pada ngadu, pada mengeluh, pada nyumunkeun mangga. Dirinya adalah latifatus sirri. Teras naik dari latifatul hobi, wilayah Nabi Isa alaihi salam. Eta sadayana nu aya dina hadis qudsi anu dipelarian ku jalmi-jalmi di yaumul mahsyar anu bermiliar-miliar sampai roh itu nyarios kaula ge isin baheula kaula ngadugikeun la ilaha bapak kaula kalau kita datang pada betapa isin Nabi Musa sami tewantun isin sabab fungsi nyabok jalmi dugi ka atasanana mautna ieu teh dihampura terus kaula teh keras terngiang-ngiang menghantui sehingga tembus kana ruh paling dalam, merasa malu sama Allah, merasa takut sama Allah, yang akhirnya tembus kepada latifatul hofi. Di sana wilayah Isa ruhullah. Nabi Isa tatkala dikiwarang sudah Musa sudah mendatangi Nabi Isa, tatkala sudah bersama-sama bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa tewantun izin di waktu sebaiknya. Kenapa tewantun? Mari kaulah sabar bahwa di dunia sekilamnya terus kaulah diangkat kalang diangkat aku ini adalah anak Tuhan, bahkan sebagian Tuhan itu sendiri aku bersama dengan firman-Nya. Jadi kalau kita berharap maka isi kaulah Tuhan
Sebab kaulah dipertuhankan di dunia waktu hidup. Sudah kaulah dipasihan mukjizat ku Allah. Kun biiznillah hudang anjeun hei mais. Kalau yang izin Allah kaulah itu kaulah. Tapi manusia malajur nafsuna sehingga teka bendul, sehingga kaulah dianggap sebagai Rob semesta. Pesawat itu tuan belum tahu. Suruh kau sampai 40 hari. Nabi Isa tidak bisa menjawab. Cuman itu sok Tobi dan Papa Sahab Muhammad Sallallahu Alaihi. Begitu dong kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menuju sujud di atas. Maka tatkala umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Hud, sadaya yang berkumpul di sana memohon syafaat kepada Rasulullah, maka Rasulullah diberikan izin oleh Allah, maka ya Muhammad irfa ra'saka, bangunlah, sujudmu sudah bangun. Kalaya isbah, syafaatilah mereka semua. Ya, syafaat apa itu? Syafaatul ummah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pindah Allah di Al-Quran surah Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, demikianlah dan demikianlah kami menciptakan kamu umat Muhammad wasatan, umat. Kalau lihat berbagai tafsir ada wasatan sesuai kalimatnya itu lapatnya yaitu umat penengah. Tapi kalau lihat dalam tafsir yang lain Ibnu Katsir misalnya di tafsir al-Jamal yaitu wasatan adalah umat teristimewa, umat termulia. Tugasnya apa? Yang itu untuk menjadi saksi pada umat-umat yang lain, untuk menjadi saksi, menyampaikan risalah Nabi Nuh, untuk menjadi saksi menyampaikannya risalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Siapa yang menjawab? Yang menjawab diberi tugas kemuliaan itu siapa? Muhammadun wa ummatuhu. Pertama yaitu Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad